Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen harian. Materinya reaksi redoks dan sel elektrokimia. Materi kimia kelas 12 semester 1, kurikulum merdeka. Ini soal-soal pilihan berganda part 2 ya. Part 1-nya ada di video sebelumnya, soal nomor 1 sampai 14. Kali ini 15 sampai 30. Langsung aja saya mulai ya. Nomor 15, diketahui potensial reduksi standar E0, ada 2 diketahui ya. Nah, jika kedua elektrode tersebut disusun sebagai sel volta, maka reaksi yang terjadi di anode apa? Nah, jadi pada sel volta, anode itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Ya. Dan anode itu yang E0-nya lebih negatif. Kalau katode pasti positif. Pokoknya kebalikannya lah katode ya. Nah, jadi kalau kita lihat data ini, potensial reduksi standar ini yang negatif kan? Maka ini jadi anode. Yang positif jadi katode. Nah, karena anode adalah reaksi oksidasi dan yang diketahui standar itu pasti reduksi, maka reaksi reduksinya ini kita balik. Jadi Cr menjadi Cr3 plus tambah 3 elektron. Ini yang terjadi di anode. Jadi logam kromium teroksidasi menjadi Cr3 plus dengan melepas 3 elektron. Yang A ya. Nomor 16, perhatikan gambar susunan sel volta berikut. Ada 3 ya. 1, 2, dan 3. Oh, ini arah elektronnya ya. Tanda panahnya ini. Oke, berdasarkan gambar tersebut, susunan logam yang dapat menghasilkan aliran elektron adalah elektron mengalir, ini konsepnya ya, dari anode menuju katode. Kalau di deret volta, anode kiri, katode kanan. Artinya dari kiri ke kanan tuh aliran elektronnya. Jadi kalau kita cek data 1, gambar 1, itu kan dari A ke B. Artinya di deret volta, A itu di kiri si B. Ya, gitu cara menganalisisnya ya. Yang kedua sama dari C menuju B. Artinya C di kiri B. Yang ketiga, dari C menuju A, artinya C di kiri A. Atau kalau kita buat di deret volta ketiganya, pasti yang paling kiri adalah si C kan? Karena C di kiri A, C di kiri B. Lalu antara A dan B, ternyata A di kiri si B. Artinya B paling kanan, A yang di tengah-tengah. Paham ya? Lalu kan logamnya di sini kalau dilihat di opsi ada 3, Ag, Pb, Ni. Kalau kita deret voltakan juga ketiganya, itu kan ya hafal juga ya, harus ya. Ag paling kanan. Si Ni yang kiri, berarti tengah-tengah si Pb. Jadi kalau kita samakan ini, berarti si C itu adalah Ni, si A itu adalah si Pb, dan si B itu adalah si Ag. Paham ya? Berarti A Pb, B-nya Ag, nah ini, C-nya Ni yang dadu. Oke, gitu ya untuk soal nomor 16-nya. 17-nya ada suatu sel volta. Terjadi reaksi berikut, Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag dengan E0 positif 0,80 volt. Jika sel volta SN2+, ini 2 ini artinya jembatan garam ya, Ag plus Ag memiliki E0 sel 0,96 volt, potensial reduksi dari SN2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Sn adalah. Oke, jadi dari sini dulu kita bongkar. Kanan reduksi, kiri
oksidasi. Jadi enol sel adalah enol dari yang terkena reduksi kurang enol dari yang kena oksidasi. Reduksinya kan di situ si Ag ya, yang kanan. Jadi bisa dibilang enolnya Ag min enolnya si Sn. Yang ditanya itu si Sn karena Ag-nya diketahui dan enol sel diketahui. Enol selnya 0,94 volt, Ag-nya 0,80 volt. Ini yang ditanya. Kita pindahkan enol si Sn ke kiri. Berarti sama dengan 0,80. 0,94-nya pindah ke kanan ya, jadi min. Ini hasilnya jadi minus 0,14 volt. Yang C. (18) Diketahui data potensial reduksi standar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan adalah reaksi sel yang berlangsung secara spontan. Berlangsung secara spontan artinya enol selnya bernilai positif. Ingat bahwa enol sel seperti yang soal kiri ya. Enol reduksi kurang enol oksidasi. Udah, kalau yang A kita tinggal cek siapa kurang siapa. Nah, lihat reduksi. Reduksi kan dari 3 plus jadi 0 gitu. Berarti si Al dikurang Zn. Al min 1,66 kurang Zn min 0, minnya jangan lupa ya. 0,76. Maka ini hasilnya juga min 0,9. Berarti nggak spontan. Yang kedua, yang B, lihat reduksinya tuh si Mn 2 plus jadi Mn kan. Atau di tabel lihat Mn kurang Al. Mn min 1,20 kurang Al-nya min 1,66. Nah, ini positif nih, 0,46. Spontan yang B. Cek aja yang C, lihat ya, yang reduksi biloxnya turun. Berarti Cu kurang Ag. Enolnya, Cu-nya 0,34, Ag-nya 0,8. Nah, udah pastilah kecil kurang besar hasilnya pasti minus ya. Minus 0,46. Lalu yang dadu Mn reduksi ya. Berarti Mn kurang Cu. Min 1,20 kurang 0,34. Ini hasilnya min 1,54 volt. Yang terakhir, ini Zn ya. Yang reduksinya. Si Zn min 0,76 dikurang Cu-nya 0,34 ya. Minus ketemu minus ya makin minus lah ya. Min 1,1. Benar kan? Yang bernilai positif adalah yang B. Artinya spontan. Artinya berlangsung spontan ya. (19) Ini kita sudah ke elektrolisis. Yang ditanyakan reaksi yang terjadi di katode adalah kalau AgNO3 yang dilarutin ya, yang di elektrolisis. Nah, Au ini inert ya, elektrode inert, jadi aman lah, nggak ganggu. AgNO3 ionkan jadi Ag plus NO3 min. Di katode si Ag plus ini yang kena reduksi menghasilkan logam Ag karena dia potensial reduksinya lebih besar daripada air, jadi kalah air sama dia gitu ya. Jadi yang tanya katode ya, berarti langsung jawabannya yang A. Nomor 20 ada elektrolisis larutan CdSO4 dengan elektrode karbon inert juga aman. Terbentuk 280 ml gas pada keadaan STP
yang terbentuk di anode. Massa endapan yang terbentuk di katode sebanyak berapa gram? Jadi anode dikasih tahu, yang ditanya katode, itulah kurang lebih. Nah, jadi untuk soal nomor 20, buat dulu ini ya, ionisasi dari larutan CdSO4, CD2+, SO4 2-. Lalu di katode si CD2+ yang kena reduksi. Kenapa CD2+, kenapa nggak air? Ya karena potensial reduksi CD2+ lebih besar daripada potensial reduksi air. Lalu yang di anode, ini namanya sisa asam oksi ya, ada O-nya, sisa asam yang ada O-nya. Dan ini kalah dengan air dalam oksidasinya di anode. 2H2O menghasilkan 4H+, tambah O2, tambah 4 elektron. Nah, reaksi-reaksi ini yang memang jadi kendala ya, dan memang harus dikuasain ya. Oke, yang terbentuk adalah 280 ml gas pada STP di anode. Gas yang dimaksud ya oksigen ini. Gitu ya. 280 ml berapa liter? Bagi 1000 0,28 ya. Ingat pada keadaan STP, V sama dengan mol kali 22,4. Atau mol sama dengan V-nya bagi 22,4. Atau mol sama dengan V-nya kan 0,28 bagi 22,4. Saya dapat 0,0125 mol. Nah, kalau O2-nya 0,0125 mol, maka elektronnya berapa mol? Lihat perbandingan koefisiennya 1:4. Berarti mol si elektron 4 kali lipat dari mol si O2. Ya, 4 kali 0,0125 adalah 0,05 mol si elektronnya. Kenapa kita cari elektron? Karena menghubungkan katode dengan anode itu elektronnya. Gitu ya. Nah, elektron di anode dan di katode itu sama walaupun koefisiennya beda kan. Sama aja. Atau kalau ragu ya kali 2 semua yang di katode. Tetap aja kan perbandingannya 2:1 atau 4:2. Udah, jadi elektron ini yang 0,05 mol. Yang ditanyakan massa endapan itu si CD ini. Kalau elektronnya 0,05 mol, maka CD-nya adalah setengah dari kan 2/4. Setengah dari 0,05 atau 0,025 mol. Yang ditanya bukan mol tapi massa. Ingat, massa adalah mol kali AR, dikasih tahu AR-nya. 0,025 kali 112. Dapatlah ini, saya hitung 2,8 gram. Yang bola ya. Nomor 21, arus listrik yang besarnya sama dialirkan melalui larutan CuCl2 dan CrCl3. Jika Cr yang mengendap 1,40 gram, Cu yang mengendap berapa gram? Ini hukum Faraday 2 ya, yang mengatakan bahwa massa yang diendapkan itu sebanding dengan massa ekivalen. Jadi kalau ada 2, ya berarti massa si Cu bandingkan dengan massa si Cr sama dengan massa ekivalen dari Cu bandingkan dengan massa ekivalen dari Cr. Massa ekivalen itu sama dengan AR per biloxnya. Atau muatan ya, bilox si Cu bandingkan dengan AR per bilox si Cr. Nah, kalau kita lihat CuCl2 kalau diionkan kan jadi Cu2 plus 2Cl min. Berarti untuk Cu
2 ya biloxnya. CrCl3, Cr3 plus 3Cl min. Jadi plus 3 untuk si Cr. Sudah, masukin angka-angkanya. Masa Cu yang dicari, masa Cr 1,4 gram. AR-nya si Cu 63,5, biloxnya 2. AR-nya si Cr 52, biloxnya 3. Maka masa Cu berarti 63,5 per 2 kali, ini 3-nya naik ke atas ya, 3/52 kali 1,4. Nah, saya dapat ini sebesar 2,56. Ada yang E ya. Cek lagi ya, bantu cek perhitungannya ya. Untuk nomor 22 ada elektrolisis leburan dari Al2O3. Elektrodanya inert, aman. 0,216 gram endapan aluminium terbentuk. Muatan listriknya berapa kolom yang digunakan? Al2O3 leburan kalau ionkan jadi 2Al3 plus 3O2 min. Maka di katode itu si Al3 plus ini akan terreduksi karena leburan tanpa air ya. Nah, jadi endapan Al terbentuk gitu. Nah, Al yang terbentuk adalah 0,216 gram. Cari aja molnya nih. 0,216. AR-nya kan dikasih tahu pasti 27. Dapatlah ini 0,008 mol si aluminiumnya. Lalu pindah ke elektron. Lihat koefisiennya 3/1. Artinya mol si elektron 3 kali lipat dari mol si Al. It's 0,8 ya. Atau 0,024 mol. Nah, untuk mencari muatan listrik, ingat bahwa 1 mol elektron sebanding dengan 96.500 kolom. Jadi kalau 0,024 mol, ya udah berarti 0,024 mol dikalikan dengan 96.500. Ya udah berarti sama dengan, saya dapat 2,316 kolom. Yang A. Dua tiga, ada sejumlah arus listrik yang besarnya sama dialirkan ke dalam dua sel elektrolisis. Mirip seperti soal nomor berapa tadi ya? Jika pada sel yang berisi larutan FeSO4 ada 1,344 gram endapan Fe, logam Zn yang terbentuk pada sel kedua berapa gram? Sama lah kayak tadi. Massa, kalau ada dua bandingkan aja. Massa Zn banding massa Fe sama dengan massa ekivalen Zn bandingkan dengan massa ekivalen Fe. Massa ekivalen itu adalah AR per biloxnya atau muatannya ya. Nah, tinggal masukkan datanya. Yang diketahui atau yang ditanyakan tuh massa Zn ya. Massa Fe-nya 1,344 gram. Massa ekivalen atau AR per biloxnya si Zn, AR Zn 65. Biloxnya, ini lihat dari larutannya ya. FeSO4 dengan Zn SO4. SO4 kan minus 2 ya, berarti Fe-nya plus 2. Sama, minus 2 dengan plus 2. Berarti per 2. Nah, untuk Fe, AR-nya adalah 56. Ini angkanya 56 dengan 65, berterbalik ya. Nah, 2 ini kan bisa dicoret ya.
atau massa si Zn sama dengan 65 per 56 kali 1,344 gram. Dapat 1,56 gram. Yang A. Perhatikan persamaan reaksi sel elektrolisis berikut. Katode anode. Di katode air tereduksi, di anode air teroksidasi. Nah, gambar sel elektrolisis mana yang menunjukkan reaksi seperti itu? Itu maksud soalnya ya. Nah, untuk di katode, kapan air tereduksi? Air tereduksi jika ada kation dari 1A, 2A, Al, dan Mn. Kalau ada nih di antara ini, air yang kena reduksi. Nah, karena ini reduksi air di katode, pasti kationnya mengandung antara ini. Ya, nanti dicek di opsi itu. Nah, untuk anode, kapan air teroksidasi? Air teroksidasi jika anionnya sisa asam oksi. Sisa asam yang ada oksigennya. Misalnya NO3-, SO4-, gitu ya. PO4-, SO4-, sorry. Jadi tinggal dicek di katode dan anode itu apa reaksi yang terjadi, lalu analisis kenapa reaksi itu terjadi. Dah, jadi kan kita cek sekarang kationnya harus dari 1A, 2A, Al, atau Mn. Sedangkan anionnya yang ada sisa asam oksi ya. Jadi ini ada sisa asam oksi, tapi kationnya enggak. Cu enggak ada kan? K-nya bisa, tapi I-nya enggak. BaSO4 masih masuk akal. K dengan NO3- masih masuk akal. Ba dengan SO4 masih masuk akal. Cek lagi. Nah, di sini kalau mau air yang teroksidasi untuk di anode khususnya, maka elektrodenya harus inert supaya nggak ganggu. Nah, kalau kita lihat di sini anodenya yang inert, nah yang ini kan nggak inert nih, Cu nggak inert ya. Inert itu Au, PT dengan karbon. Udah, berarti tinggal opsi yang tepat yang C. Larutannya BaSO4, elektrodenya inert karbon. Oke, mudah-mudahan soal nomor 4 bisa dipahami ya. Nomor 25, Fauzi melakukan percobaan elektrolisis, elektrodenya platina. Ini inert ya, aman. Setelah beberapa menit, dia melakukan uji kertas lakmus pada sekitar anode dan katode. Dihasilkanlah data ini ya. Di sekitar katode, lakmus merah berubah jadi biru. Lakmus biru tetap biru, berarti biru lah ya. Artinya sekitar katode akan suasana basah. Di anode merah-merah udah pasti asam. Oke. Kalau di katode itu basah, artinya pasti akan dihasilkan OH-. Kapan dihasilkan OH- di katode? Jika air yang tereduksi. Karena reaksinya 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Ini reaksi yang memang harus dihafal ya, mau tidak mau ya. Nah, kapan terjadi reaksi reduksi air di katode? Kalau mengandung, samalah kayak soal nomor 24 tadi ya. Ada kation dari 1A, 2A, Al, dan Mn. Baru air kena gitu ya. Nah, lalu yang di anode kan tadi asam.
Artinya pasti mengandung H+. Kapan H+ muncul di anode? Jika air yang teroksidasi. Karena reaksi oksidasi air adalah 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Jika anionnya sisa asam oksi. Sisa asam yang mengandung oksigen. NO3-, SO42-, PO43-, dan sebagainya. Yang penting ada O-nya gitu. Jadi kalau kita cek di sini, mana yang bisa menghasilkan keduanya ini, ya berarti kita cek dulu. Dan dia larutan ya, kalau lelehan nanti zat itu sendiri yang kena di kationnya. Na boleh kan? Na ada di 1A, boleh. Tapi Br- tidak ada O-nya. Berarti nggak bisa kan? Harusnya yang kayak SO42- ini bisa. Tapi Pb tidak ada di 1A, 2A. Bisa. Yang paling mungkin adalah yang dadu. Ca-nya itu ada di 2A. Terus NO3-nya sisa asam oksi. Pasti nanti Ca-nya akan kalah dengan air. Air tereduksi. Ada suasana basah, OH-. Lalu NO3-nya kalah sama air. Air teroksidasi. Ada H+ yang muncul. Jadi yang tepat adalah yang dadu ya. (26) ada 100 mili larutan perak nitrat AgNO3 di elektrolisis menggunakan elektrode inert. Arus listrik 5 ampere, waktu 193 detik. Terus pH-nya berapa? Oke. AgNO3 kalau kita ionkan jadi Ag+ tambah NO3-. Di katode si Ag+ yang mengalami reduksi terbentuk padatan Ag. Sedangkan di anode NO3- kalah sama air yang teroksidasi. Dengan reaksi seperti ini ya. Nah, kalau ditanya pH nanti ini ujung-ujungnya ke sini yang dicari. Ya kan? Jadi dari katode nggak ada, anode yang bisa menjawab ini. Oke, kita mulai ya. Berdasarkan data, yang pertama bisa kita cari itu mol si elektron. Mol si elektron itu adalah I kali T, arus kali waktu, per 96500 Faraday-nya. I-nya arus 5 ampere, waktunya 193 second per 96500. Ini dapat 0,01 mol elektronnya. Ingat tadi targetnya adalah H+, karena pH bisa dapat dari H+ itu kan. Koefisien elektron sama H+ sama, artinya H+ juga 0,01 mol. Kalau kita mau nentuin pH, kita harus cari molaritas, bukan mol saja. Gimana cari molaritasnya? Ingat, molaritas adalah mol per liter. Mol per volume dalam liter. Volumenya 100 mili, 0,1 liter. Artinya bagikan aja nih dengan 0,1 liter. Dapat 0,1 molar. Atau 1 kali 10⁻⁻⁴ M. Konsentrasi H+-nya. Hubungannya ke pH masih ingat ya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 1 kali 10⁻⁻⁴. Ya 1. Yang A ya. Nomor 27, cara yang tepat untuk mencegah korosi pada besi penopang bangunan atau jembatan adalah lapisi cat. Ya enggak lah ya. Kalau di cat itu biasanya untuk pagar rumah gitu ya. Oli itu untuk mesin kendaraan bermotor. Nah ini ya, seng ini yang benar ya. Untuk jembatan biasanya konstruksinya itu pakai ini, pelapisannya.
biasa dikenal dengan istilah galvanisasi. Kalau krom ini, misalnya velg itu ya, velg motor mobil tuh yang kalau dia cakep itu warnanya kilau-kilau itu pakai krom ya. Atau stang sepeda ya, stang sepeda atau velg ya, mobil gitu ya. Dilapisi timah itu pakai apa, minuman kaleng itu ya, makanan atau minuman kaleng lah, minuman atau makanan kaleng. Jadi kalengnya itu dilapisi sama timah. Jadi kalau untuk jembatan pakai galvanisasi pakai Zn, seng ya. Yang C. (28) pada peristiwa korosi besi mengalami oksidasi, betul. Yang mengalami reduksi siapa? Ya oksigennya. Jadi nanti di si Fe itu akan mengalami oksidasi jadi Fe2+. Nanti oksidasi lanjut juga nanti si Fe2+-nya nih. Ya jadi Fe3+. Sedangkan untuk reduksinya si O2 nih. Dia dengan asam ya. Dia menghasilkan 2H2O. Jadi yang teroksidasi si besi, tereduksinya si O2. Yang B ya. Bola. (29) mereaksikan logam dengan asam fosfat merupakan salah satu proses pencegahan korosi yang paling tepat untuk kaleng makanan tadi, timah ya. Stang sepeda pakai krom. Nah ini badan mobil ini pakai asam fosfat dengan logam ya. Jadi kan ada Fe ya, besi, direaksikan dengan asam fosfat, nanti terbentuk Fe3, PO42. Ini kayak jadi apa ya? Kayak jadi layer yang bisa menahan untuk korosi lanjutan. Jadi dia penghambat ya korosi gitu. Jadi dia bagus dan satu lagi dia kuat. Mesin mobil, mesin-mesin gitu pakai oli ya. Nah, rak piring yang agak-agak lampau itu dia pakai plastik, dilapisin dia. Ya, mungkin sekarang udah nggak familiar lagi, tapi kalau dulu-dulu tuh keranjang-keranjang itu dan rak piring pakai plastik ya. Jadi yang C yang tepat ya. Terakhir, salah satu cara mencegah korosi pada pipa besi yang ditanam dalam tanah adalah dihubungkan dengan logam lain. Jika E0 dari Fe2 plus Fe min 0,44 volt, logam yang paling efektif melindungi pipa besi dari korosi adalah, jadi kalau kita urutkan ini, semua logam-logamnya ini dalam deret volta, ingatkan yang paling kanan itu yang paling positif, paling kiri paling negatif. Gitu ya. Jadi misalnya saya ambil yang paling negatif dulu si Mg. Dia min 2,37 ya. Paling positif itu si Pt ya. Platinanya. Lalu turun ada si Au 1,42. Lalu yang lebih positif lagi ya si Fe-nya. Ya, min 0,44. Baru si Zn-nya minus 0,70. Al-nya minus 1,66. Kalau si Mg kan minus 2, jadi inilah urutan mereka di deret volta. Yang mau diselamatin tuh si Fe. Gimana cara menyelamatinya? Ingat deret volta di kiri itu gampang mengalami oksidasi, kanan mengalami reduksi. Nah, kalau kita mau menyelamatkan Fe, kita pakai yang paling kiri. Kenapa kita pakai paling kiri? Karena paling kiri itu paling gampang dioksidasi. Artinya, kita korbankan si Mg. Jadi Mg-nya itu kena korosi duluan. Jadi si Mg yang menahan si Fe supaya nggak kena korosi. Tapi dengan catatan proses di dalam tanah kan ini, si Mg-nya akan dilakukan
pergantian atau penambahan lah gitu ya. Karena nanti kan dia berkurang atau habis. Tapi kalau kita taruh misalnya PT atau AU yang di kanannya, malah nanti PT-nya selamat, AU-nya selamat, Fe-nya kena oksidasi berkarat. Justru kita kan mau ngelindungi si besinya. Gitu ya. Jadi yang efektif itu bisa Zn, bisa Al, bisa Mg. Tapi yang paling efektif itu yang paling kiri. Paling gampang mengalami oksidasi. Yang E. Oke, selesai ya pembahasan asesmen harian reaksi redoks dan sel elektrokimia yang part 2-nya. Part 1-nya di video sebelumnya, jadi udah full ya part 1, part 2, 1 sampai 30. Esainya nanti nyusul ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang lagi belajar materi ini. Dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.